Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semua. Berjumpa kembali dengan kami Bawaslu Kabupaten Demak dalam acara Posonan Bawaslu Kabupaten Demak yang edisi yang keempat. Program ini merupakan program yang menemani panjenengan semua selama bulan suci Ramadan. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pada edisi keempat ini kami menyajikan tema sisi melik penanganan pelanggaran selama pemilihan 2024. Berbicara mengenai penanganan pelanggaran, Bawaslu menerima laporan dan menindaklanjutinya merupakan sebuah keniscayaan. Begitupun dengan temuan, karena telah diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Pemilihan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kota diantaranya adalah menerima laporan dan menindaklanjutinya. Begitupun dengan temuan. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas secara rinci dan gamblang bersama narasumber yang kompetensinya tidak diragukan lagi, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, yaitu Ibu Kusfitriah Marsyasih, biasa disapa Ibu Pipit. Langsung saja, selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Sehat Bu? Mas Koyomen sehat. Mas Azam tadi udah kenalan apa belum ya dengan pemirsa? Ibu, terkait selama pemilihan 2024 kemarin di Bawaslu Kabupaten Demak telah melakukan penanganan pelanggaran sebanyak berapa Bu? Belum apa-apa langsung ditodong pakai data nih Mas Azam. Ini berasa kayak lagi sidang ya Mas ya, padahal kita lagi podcast nih. Padahal mestinya saya sih pengennya ya, berharapnya nih sudah mau nih saya jadi narasumber kan ya, mestinya kita ngobrolnya nih biar masyarakat juga tertarik. Kalau kita ngomongnya langsung data gitu, wah. Nanti. Tapi it's okay, nggak masalah. Nanti saya mau cerita yang mungkin sebaiknya ini diketahui oleh masyarakat, biar masyarakat nggak apatis bahwa ada cerita yang bisa disajikan, data-data yang bisa disajikan ke masyarakat, tapi bukan dengan cara yang kaku gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah ada berapa ya Mas penanganan pelanggaran yang dilakukan selama pemilihan gitu. Kalau masalah data ini kita juga harus membuka data ya Mas, karena kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kemudian kita typo ngomong susah dikoreksi, tapi karena jejak digital nih. Kalau typo tulisan kita bisa koreksi, tapi kalau typo omongan kadang-kadang itu akan menjadi bumerang buat kita. Oke, saya sebutkan bahwa untuk jumlah penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Demak selama pemilihan tahun 2024 itu ada sebanyak 8, baik itu berupa temuan maupun berupa laporan. Kemudian dari rincian dari penanganan pelanggaran itu ada 4 laporan, kemudian ada 4 temuan, kemudian berikutnya ada 7 temuan atau laporan yang diregister, kemudian dan ada 1 temuan atau laporan yang tidak diregister. Mungkin nanti Mas Azam akan mengulik ya, kenapa kok ini tidak diregister, kenapa ini diregister, kemudian mungkin terkait dengan laporan dan temuan. Nanti saya minta Mas Azam juga untuk para pemirsa di rumah gitu kan, karena pemirsa kita ini kan bukan hanya bukan hanya masyarakat yang paham tentang kinerja Bawaslu, tentang istilah-istilah dalam Bawaslu ya, tapi pemirsa kita ini kan publik secara umum. Jadi ya kita istilah-istilah teknis yang sangat teknis yang mungkin awam buat masyarakat, kita coba buat menjadi lebih familiar gitu ya. Itu kemudian saya lanjut lagi dari jumlah penanganan pelanggaran pemilihan selama pemilihan serentak 2024 kemarin itu, untuk
Bawaslu Kabupaten Demak itu nol penanganan dalam pelanggaran administrasi. Kemudian berikutnya untuk pelanggaran kode etik ada 2 kasus yang kita tangani. Kemudian untuk tindak pidana pemilihan itu 0 karena dari beberapa laporan dan temuan itu kemudian di Kabupaten Demak itu tidak ada yang sampai keputusan ingkrah ya Mas ya. Akhirnya itu menjadi datanya menjadi bukan pelanggaran pidana pemilihan. Nah itu ada 4. Kemudian yang sebenarnya sampai sekarang itu masih mungkin secara sistem belum final itu adalah terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Artinya bahwa untuk di Bawaslu sendiri merekomendasikan ada pelanggaran hukum lainnya ke BKN itu sudah selesai. Itu ada dua kasus. Namun memang mungkin karena sistem digitalisasi yang kadang rumit dan sebagainya itu sampai sekarang kita belum menerima balasan. Tetapi secara urutan kinerja dan sebagainya, tugas dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran hukum lainnya itu kita sudah selesai. Itu Mas Azam, monggo. Dari beberapa jenis pelanggaran itu di Kabupaten Demak, khususnya di Bawaslu Kabupaten Demak sendiri itu di pertahapannya itu ada penanganan pelanggaran. Dan yang paling banyak itu di tahapan apa, Bu? Oke. Jadi untuk penanganan pelanggaran kan tidak hanya terfokus di satu tahapan ya Mas. Hampir setiap tahapan kan kita ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu kita tangani, dan sebaiknya sih sebenarnya sebelum kita sampai ke penanganan pelanggaran mestinya kita ada pencegahan dulu ya. Nanti mungkin lebih lanjut akan kita bahas bersama kembali. Tapi paling tidak untuk Bawaslu Kabupaten Demak kemarin terbanyak untuk penanganan pelanggaran ada di kampanye. Nah kebetulan karena divisi kita itu divisi penanganan pelanggaran juga sebagai PIC kampanye, jadi ya memang kemarin tumpang tindih nih gitu. Jadi di satu sisi kita harus mengawasi jalannya kampanye, kemudian bagaimana proses persiapan dan sebagainya ya, mulai dari pencermatan apakah ini sudah ada info pemberitahuan dan sebagainya. Kemudian belum lagi kita juga sedang melakukan penanganan pelanggaran yang notabene prosesnya itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga yang sedemikian rupa. Jadi bisa jadi dalam 1 hari itu sampai malam ya, karena memang batas waktu penanganan pelanggarannya itu kan sangat terbatas. Kemudian berikutnya juga tidak mengenal hari kerja, tetapi hari kalender ya kan. Makanya kita tidak ada tanggal merah, tidak ada hari Minggu, Sabtu, semuanya tabrak aja. Oke Mas. Ini mari ya, berbicara mengenai kampanye, dan tadi dikatakan divisi penanganan pelanggaran itu sebagai PIC atau koordinator pada tahapan kampanye itu. Dan untuk di wilayah kabupaten sendiri pada tahapan atau masa kampanye kemarin itu berapa banyak pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak beserta jajarannya? Oke. Kalau ngomong tentang pengawasan, ini juga menjadi bagian dari kewenangan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Bawaslu ya Mas. Tadi kita punya data ada untuk pengawasan kampanye pemilihan tahun 2024 kemarin. Bawaslu itu sudah melakukan pengawasan untuk kampanye tatap muka ada 100. Itu yang bisa kita awasi ya. Padahal mungkin ada kampanye-kampanye skala kecil, skup kecil gitu yang mungkin tidak sempat kita awasi juga, karena biasanya informasinya dapatnya ketika kegiatan sudah selesai bahkan ya. Yang bahkan sampai pengawas PTPS gitu misalnya ya. Yang tadinya mungkin informasi sering
sering lebih leluasa sampai itu ketika kemudian bergabung menjadi anggota Bawaslu, menjadi bagian dari keluarga Bawaslu, akhirnya jadi koyok Mas, maaf ya ini budek Mas, jadi akhirnya tuh informasi-informasi itu justru jangan ngomonglah itu orang dari Bawaslu dan sebagainya kayak gitu ya. Itu tipikal masyarakat kita. Lanjut lagi, untuk data pengawasan kampanye tertutup itu ada 8. Kemudian untuk pengawasan kampanye terbuka itu ada 1. Kemudian untuk kampanye terbatas ada 4. Nah, kalau berbicara tentang kampanye terbuka, ini nih masyarakat kan dulu masih kalau berbicara tentang kampanye rame-rame nih, ada dangdutannya nih, ada pawainya nih dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu ada beberapa yang sampai ke telinga saya, mungkin juga ke telinga teman-teman. Kenapa ya sekarang kampanyenya kok nggak pakai pawai, nggak pakai motor-motoran dan sebagainya. Mungkin zaman dulu ya di pemilu-pemilu sebelumnya mungkin kan memang kayak euforianya gitu ya. Nah, kok ini katanya kampanye tapi kok bentuknya cuma pengajian, cuma sholawatan dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu metode-metode kampanye yang sedang ngetren dipakai di pemilu dan pemilihan 2024 ya. Kemarin memang di Kabupaten Demak itu lebih banyak yang menggunakan kampanye dengan metode lain itu. Gitu. Kemudian untuk kampanye terbuka sendiri kan yang memang yang dimaksud masyarakat dikiranya kampanye itu ya pas yang rame-rame kampanye terbuka itu, padahal kan jenis-jenis kampanye itu kan ya macam-macam ya kan ya, metodenya kan macam-macam. Tadi ada tertutup, kampanye terbuka, ada kampanye terbatas, kemudian ada metode lain, kemudian penyebaran alat peraga kampanye. Nah, itu kan juga termasuk metode kampanye. Nah, ini yang masyarakat awam, masyarakat yang mungkin tidak secara penuh concern terhadap jalannya demokrasi kayak gitu kan, taunya pokoknya kalau ngomong tentang kampanye ya itu mau kampanye yang rame-rame, ada orasinya besar-besaran kayak gitu. Itu Mas. Nah, tadi Bu Pipit menyinggung terkait metode kampanye, salah satunya itu penyebaran alat peraga kampanye. Nah, pada tahapan kampanye ini banyak cerita didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Demak terkait banyaknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, salah satunya diantara itu menyebabkan kecelakaan, kan pemasangannya melanggar terus di pohon-pohon. Nah, selama tahapan kampanye Bawaslu itu melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar, dan itu didapatkan oleh Bawaslu berapa banyak APK yang ditertibkan selama tahapan kampanye. Ngomong data lagi nih Mas. Ya, tapi saya jawab dulu ya datanya biar saya nggak lupa. Tapi nanti izin akan menyampaikan juga sisik meliknya ya, cerita-cerita di balik penertiban APK yang kadang-kadang tuh dramatis ya Mas gitu. Jadi untuk Bawaslu Kabupaten Demak, jumlah APK yang ditertibkan Bawaslu Demak ini sudah langsung rinciannya ya Mas. Ini untuk umbul-umbul itu ada 159, kemudian baliho ada 3.608, spanduk ada 913, kemudian lain-lainnya ada 2.809 buah. Nah, padahal data ini adalah data hasil penertiban. Sementara hasil pemetaan APK yang melanggar itu tentunya jumlahnya jauh di atas ini, karena kan sebelum ada penertiban itu mekanismenya kan ada pemetaan dulu, pengawasan dari Panwascam, PKD dan sebagainya. Hasil pengawasan mereka itu kemudian diserahkan kepada kita ya untuk dilakukan kajian itu. Kemudian setelah dikaji, data-data tersebut dikaji, hasil kajian itu kemudian kita bahas bersama dulu nih, akan diapakan. Kemudian berikutnya setelah pleno itu kita sampaikan rekomendasi ke KPU gitu. Artinya sejumlah data yang sudah menjadi hasil kajian, hasil pleno itu disampaikan ke KPU. Tadi jadi setebal ini Mas biasanya ya. Apa itu?
rekomendasi pelanggaran APK-APK yang dipasang melanggar karena tidak sesuai dengan SK KPU dan SK Bupati. Nah itu. Kemudian berikutnya setelah disampaikan rekomendasi ke KPU, itu KPU juga tidak serta-merta kemudian bergerak mengeksekusi, namun KPU juga menyampaikan saran perbaikan ke paslon gitu ya, paslon. Ini kemudian apakah kemudian dari pihak paslon ini muncul kesadaran untuk menertibkan sendiri, dan ini prosentasenya sangat kecil ya, mungkin ada ya 1-2 gitu, tapi prosentasenya sangat kecil. Maka kemudian setelah diberi waktu beberapa berapa lama gitu, misalnya ya entah 3 hari atau 1 minggu, dari pihak paslon itu tidak ada tidak langsung melakukan aksi penertiban secara mandiri, maka biasanya kemudian dari Bawaslu, KPU, kemudian dari pihak Pemkab itu kita melakukan rapat gitu, merapatkan sebenarnya mau diapakan sih gitu kan, ini bagian dari proses penegakan hukum. Nah kemudian karena ini juga nih satu hal yang menjadi kelemahan kewenangan di Bawaslu kan, karena kita tidak serta-merta bisa eksekusi, artinya kita cuma bisa mengimbau, memberikan saran perbaikan, merekomendasikan. Nah maka dari itu memang perlu terintegrasi dengan dengan lembaga-lembaga yang lain tadi ya, misalnya dengan Pemkab, dengan KPU tadi. Kemudian setelah kita rapat tadi juga biasanya menghadirkan dari paslon juga, minimal ada LO-nya. Nah dari situ kemudian kita buat kesepakatan, karena penegakan hukum itu kan pasti sebuah kepastian kan gitu ya, harus ada tindakan. Jadi tidak hanya berhenti sampai direkomendasi sementara pelanggaran itu masih ada di depan mata, maka kemudian biasanya dia buatlah berita acara hasil kesepakatan itu. Nah biasanya yang kemarin sudah kita lakukan selama pemilihan tahun 2024 kemarin itu, setelah rapat kemudian kita ada agenda penertiban gitu ya, penertiban bersama. Jadi kita perlu memberikan edukasi juga ke masyarakat bahwa ada 2 jenis ketika kita mengeksekusi APK-APK yang melanggar itu ada 2 sebutannya. Yang pertama itu penertiban, yang kedua adalah pembersihan. Nah penertiban ini dilakukan pada tahapan kampanye, kemudian kalau untuk tahapan kampanye dan atau sebelumnya ya Mas ya, itu atau pokoknya selama tahapan pencalonan mungkin bisa jadi ya, karena kan di masa pencalonan itu kan ada alat peraga yang kemudian lebih dikenal sebagai alat peraga sosialisasi atau APS. Nah itu tuh biasanya bisa kita tertibkan. Sementara untuk pembersihan, tadi ada penertiban, ada pembersihan ya. Kalau pembersihan, untuk yang penertiban ini biasanya kan tidak semuanya kita ambil ya Mas, kita kita tertibkan itu hanya yang melanggar. Tetapi kalau untuk pembersihan itu dilaksanakan di masa tenang, setelah tahapan kampanye dan sebelum itu pencoblosan. Nah di masa tenang itulah namanya pembersihan. Pembersihan itu dilakukan secara serentak, total semua APK itu memang harus sudah bersih gitu, makanya kenapa disebut pembersihan gitu. Kemudian berikutnya tadi kembali lagi ya, biasanya eksekusi untuk penertiban dan pembersihan itu dilaksanakan oleh tim gabungan tadi ya, Bawaslu, KPU, kemudian dari Pemkab melalui Satpol PP, kemudian juga biasanya juga ada pengamanan dari pihak Polres, kemudian dari Kejaksaan juga ikut ya, Sentra Gakumdu kan. Jadi semuanya Dinas Perhubungan, Dinas Dinas Lingkungan Hidup, terus BPKPAD itu juga. Kenapa kita harus melibatkan BPKPAD juga? Karena BPKPAD itu biasanya
yang punya data terkait dengan apa itu namanya jenis-jenis baliho misalnya ya, yang mana yang miliknya pemerintah, mana yang tidak gitu ya, yang mana yang berizin, mana yang tidak, mana yang melanggar, mana yang tidak, ini dari pihak BPKPAD juga lebih paham. Kemudian jangan lupa juga dari pihak PLN Mas, ini yang apa namanya yang sering kali dramatis itu yang kalau kerja kita untuk penertiban APK bersama PLN nih. Kenapa? Karena cuaca di Demak ini kan kadang-kadang suka ekstrim ya, ada angin kencang dan sebagainya. Sementara pemasangan APK itu kadang-kadang itu di atas. nggak ada akhlak nih kalau anak sekarang bilang ya, nggak ngotak gitu ya. Padahal itu jarak aman antara pemasangan APK dengan apa namanya itu instalasi listrik yang kabel gede-gede itu kan minimal 3 meter kalau nggak salah ya, 3 meter atau berapa meter ya. Nah itu tuh dipasang sangat dekat sekali, Bahkan nempel Bu. ya bahkan nempel, dan itu kan menimbulkan korsleting ya. Jadi makanya jangan heran nih ketika masa-masa kampanye di Kabupaten Demak kemarin itu, Demak lebih sering mati listrik ya, karena itu banyak sekali APK yang kemudian nempel ke jaringan listrik, dan itu sebenarnya merugikan masyarakat sendiri ya gitu. Nah konon kalau dari PLN itu ceritanya malah gini, heran ya Bu, kenapa ya kami udah pakai alat pelindung itu kita saja deg-degan, ini yang masang ini kadang-kadang belum tentu pakai alat pelindung ya kan. Dan alhamdulillah sih memang enggak kenapa-kenapa, tapi kan resikonya sebenarnya sangat tinggi gitu Mas. Kemudian tadi ya itu berarti kan salah satu APK yang kemudian memunculkan potensi bahaya. Kemudian berikutnya juga APK yang dipasang di baliho-baliho yang entah itu berizin atau tidak. Ini ada papan yang itu sudah keropos dan sebagainya, itu kadang-kadang masih digunakan juga, meskipun dari pihak BPKPAD itu biasanya sudah melakukan pemetaan juga mana-mana ini baliho yang sudah tidak, papan-papan reklame itu yang sudah tidak layak pakai dan sebagainya gitu. Dan memang alhamdulillah selama masa kita berkutat dengan per-APK-an ini, dari pihak-pihak terkait itu selalu menjalin komunikasi terhadap Bawaslu, termasuk Daspilkada juga lebih sering kita ngobrol dengan mereka gitu Mas. Oke. Ada cerita unik lain waktu penertiban APK nggak? Selain dari PLN itu. Banyak Mas sebenarnya, cuma saya kok lupa ya. Karena saya lupa. Soalnya banyak sekali yang cerita-cerita bersama PLN yang itu, termasuk sampai saya ingat itu di perempatan SMP 1 itu kok perempatan Bangjo SMP 1. Itu sampai muncul apinya loh Mas, karena ada baliho yang sobek kan, muncul nempel di itu tuh sampai muncul percikan apinya, dan itu kan sangat menakutkan gitu ya. Kemudian apalagi ya, banyak Mas cerita-cerita lucu terkait dengan ini tuh. Biasanya itu Bu, kalau di kampung itu waktu penertiban APK itu banyak warga yang minta. Mas minta satu. Nah itu bagaimana Bu? Boleh atau? Ya, ya gitu. Sebenarnya untuk alat peraga yang ditertibkan ini kan termasuk barang dugaan pelanggaran BDP ya kan Mas. Nah itu cuma ini lagi-lagi karena kita pembersihan atau penertibannya ini kan bersama-sama. Ada yang paham tentang regulasi kemudian tidak tidak memberikan, tapi ada yang kemudian mungkin tidak paham dan sebagainya terus diambilin. Atau ada ini Mas, ada lagi cerita yang entah ini Mas Azam pernah dengar atau enggak. Jadi masyarakat tahu nih, oh besok itu ada jadwal penertiban atau pembersihan APK. Ini masyarakat udah lebih dulu nyopoti kayak gitu misalnya. Ada Mas, jadi langsung disimpan oleh mereka. Artinya karena ini tidak ditangani oleh penyelenggara pemilihan ini kan,
itu nggak jadi bahan BDP dong mas, gitu. Maksudnya nggak harus kita cari-cari juga gitu kan. Nah, kenapa itu menjadi BDP? Karena satu kan tadi sudah melalui mekanisme tadi ya, penanganan pelanggaran tadi dengan apa rekomendasi dan sebagainya gitu kan. Jadi termasuk itu. Kemudian berikutnya kalau seandainya kemudian secara itu kan masih ketika pembersihan, ketika penertiban itu kan masih ada tahapan yang belum terlewati ya, justru yang gomnya ya yang pencoblosan itu. Nah, dikhawatirkan kalau kemudian diminta-minta oleh masyarakat ini, sebenarnya nanti takutnya disalahgunakan mas, gitu, dipakai untuk kampanye menjelang coblosan nih malam misalnya, ini nanti nyoblos ini dan sebagainya, dikhawatirkan semacam itu. Oke mas. Kembali lagi ke data penanganan pelanggaran tadi. Dari jumlah nol tadi yang dugaan pelanggaran itu tadi disampaikan oleh Bu Pipit bahwa sebenarnya dalam dugaan pelanggaran itu ada 4 ya? Iya. Nah, yang menjadi tren dari dugaan tindak pidana pemilihan itu apa Bu? Ya. Saya apa namanya kalau udah gini saya pengen guyu aja mas. Jadi ya karena nanti kita ada cerita lucu ya kan, cerita lucu. Nah ini untuk tren penanganan pelanggaran di apa yang tadi 4 kemudian karena kita tidak naik ke penyidikan naik sampai naik ke pengadilan dan sebagainya itu kan menjadi bukan pelanggaran pidana ya, tetapi itu trennya itu ada 3 nih mas, yang 3 kasus yang ditangani dan itu akhirnya kan menjadi tren ya, karena dari 4 itu 3 ini adalah kasus yang sama, artinya itu bisa kita sebut sebagai tren. Nah, trennya ini bukan tren yang membanggakan ya mas. Tren itu misalnya kayak trendy kayak gitu kan, kayak kita ngetren itu kan mestinya positif, dan ini tren-tren negatif nih mas, karena di Bawaslu Kabupaten Demak kemarin untuk tren penanganan pelanggarannya itu adalah pasal 187 ayat 3 junto pasal 69 huruf I itu terkait dengan kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Ini nih yang melakukannya mestinya sudah tahu dong, karena beliau-beliau ini adalah calon yang akan menjadi kepala daerah yang notabene mestinya sudah paham tentang regulasi. Dan ini kan pokok ya, fundamental banget gitu kan. Nah ini kampanye sudah tahu tidak boleh kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Kenapa harus nyerempet bahaya gitu ya. Meskipun pada akhirnya tidak sampai pada pembahasan dan sebagainya, pada kajian, klarifikasi dan sebagainya itu memang kita tidak temukan adanya semua unsur pasal itu terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan kan karena itu. Nah, gimana ya, ini ngono ning ojo ngono mestinya kan gitu. Sementara masyarakat tahunya lah ini paslon datang ke tempat pendidikan berarti melakukan kampanye dong gitu, karena kan sudah kalau datang sendiri kan citra diri kan, sudah mencitrakan diri sendiri sebenarnya. Tetapi kan kita juga perlu melihat lagi kembali ke dasar pokok penanganan pelanggaran kita itu kan menggunakan undang-undang ya mas. Nah sementara di dalam undang-undang pemilihan itu kan untuk kampanye sendiri beda dengan yang di pemilu ya kan. Kalau di pemilu itu kampanye itu ada unsur citra diri. Ya kan, secara tersurat. Kalau di pemilihan ada nggak unsur citra diri tersurat? Tidak ada, Nah, artinya jadi untuk datang ke tempat pendidikannya ini kemarin yang kemudian menjadi perdebatan juga kan gitu. Nah, dari 3 elemen di dalam anggota sentra Gakumdu ini kan kemudian sama-sama memaknainya kan, oh berarti citra dirinya ini kan tidak masuk kayak gitu. Kemudian belum lagi kampanye di tempat ibadah yang dilakukan juga oleh calon maupun oleh oknum yang punya memang beliau itu lebih
lebih sering berkegiatan bersentuhan dengan tempat ibadah karena kan organisasi masa yang bersifat maksudnya dasarnya Islam gitu ya, makanya itu itu apa sudah jelas menyampaikan orasi, menyampaikan bahwa itu kalau dilihat dari pasal-pasalnya sudah terlihat bahwa itu ada indikasi menyampaikan visi misi maupun program. Tapi itu lagi-lagi penanganan pelanggaran kita kan tidak serta merta terlihat dengan mata telanjang, artinya itu bisa langsung dijatuhi sanksi pidana dan tetap harus ada proses yang lebih rigid lagi. Itu yang asal larangan kampanye di tempat pendidikan atau lembaga itu sebetulnya itu semua orang berarti perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kampanye di tempat pendidikan iya memang mestinya untuk podcast kita ini kan salah satu fungsinya kan untuk mengedukasi ya, selain juga mestinya ada fungsi entertainment juga, mesti menghibur loh mas gitu. Makanya saya bilang nih jangan kaku-kaku kayak kita lagi di persidangan gitu ya. Nah betul, jadi subjek untuk pasal 69 huruf I terkait dengan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan ini kan subjeknya adalah semua orang. Artinya ketika kemudian ada laporan dengan subjek semua orang itu yang melakukan kampanye di dua tempat tersebut, nanti bisa bisa diproses gitu ya, karena kan tadi bunyinya subjeknya adalah sebuah orang. Kemudian berikutnya juga masyarakat juga perlu ketahui selain dari laporan kita juga bisa menanganinya menjadi temuan. Artinya tidak hanya melulu kita mengandalkan laporan, tetapi pengawas-pengawas di desa, di kecamatan itu kan juga bisa mengawasi secara langsung. Oh ini ada indikasi kampanye di di tempat terlarang. Nah itu nanti bisa jadi menjadi temuan. Kemudian atau informasi awal ini banyak ya mas, kita dapat informasi awal ya, tapi ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, dan sebagainya. Nah ini informasi awal ini biasanya disampaikan oleh informan yang tidak tidak berani terbuka untuk melapor. Akhirnya menggunakan ada yang pakai pos ya. Ada yang menggunakan pos itu diposkan dari informasinya diposkan, bentuknya sih laporan gitu ya, tapi kan karena identitas pelapornya tidak ada, maka itu kan menjadi informasi awal dan kita telusuri melakukan penelusuran. Itu cuma saat melakukan penelusuran dan sebagainya itu kan waktunya loh mas, gitu ya, waktunya sangat sempit, sangat terbatas, sementara personal kita juga terbatas. Berarti itu Bu, ketika ada informasi awal terus dari Bawaslu melakukan penelusuran, itu selanjutnya dijadikan ya tergantung ya mas, maksudnya apakah kemudian hasil kemudian kan kita kaji dulu nih apakah ini memang pantas kalau bahasa awamnya pantas atau nggak pantas nih dijadikan sebagai temuan kayak gitu kan, harus ada kajian hukumnya gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian dapat wadulan cepuan gitu ya mas ya, cepuan, kalau anak sekarang kan bilangnya cepuan kemudian kita langsung tangani, itu kan tidak, tapi harus ada kajian hukum dulu. Apakah ini bisa ditangani, apakah memenuhi unsur formil, material dan sebagainya. Oke. Kembali lagi ke tren dugaan tindak pidana pemilihan itu kan tadi disampaikan ada yang 3 itu melanggar pasal 69. Apakah yang satu ini kasus atau dugaan tindak pidana terkait politik uang atau yang lain?
Satu itu. Kalau untuk kasus tindak pidana pemilihan 2024 yang politik uang ini kan kita nihil ya Mas ya, kita nihil. Nah, tetapi sebenarnya potensinya banyak sekali sebenarnya. Hanya saja kemudian kendala yang kita hadapi di lapangan untuk proses penelusurannya dan sebagainya itu kan sangat berat. Kemudian berikutnya juga yang misalnya yang ada yang mau melapor gitu, ya mana mau ya nanti yang melapor juga kena pasal juga kan kayak gitu. Maka pada akhirnya meskipun ada indikasi itu, kita ada penelusuran juga dan sebagainya, tapi pada akhirnya menjadi nihil karena memang tidak cukup bukti. Itu tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai temuan maupun laporan yang pada akhirnya naik menjadi kajian di sentra Gakumdu. Ya kalau politik uang itu kan masuknya juga nanti pidana, otomatis kan menjadi ranahnya Gakumdu kan kayak gitu. Jadi informasi juga ke masyarakat bahwa khusus untuk tindak pidana pemilu dan pemilihan itu kita memang menanganinya, Bawaslu itu menanganinya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan dari kejaksaan gitu. Tetapi kemudian juga ada penanganan pelanggaran yang dilakukan secara mandiri oleh Bawaslu, meskipun kemudian fungsi kita itu hanya rekomendasi kalau untuk yang netralitas tadi ya, ASN, netralitas TNI Polri misalnya, itu direkomendasikan kepada instansi asal itu. Sementara kalau untuk kode etik itu ya memang misalnya KPU gitu ya, kita sampaikan rekomendasinya ke KPU, nanti ada sanksi-sanksi tersendiri oleh instansi-instansi asal tersebut. Oke, Mas. Dari semua penanganan pelanggaran selama tahapan pemilihan, apakah ada kejadian khusus atau kejadian unik yang dialami? Semoga ini closing ya Mas. Meh buka gitu. Keposonan kan berarti kita meh buka ya. Semoga ini closing nih, jadi cerita-cerita cerita-cerita uniknya. Ada banyak Mas sebenarnya, ini menjadi memori yang tak terlupakan di dalam sejarah hidup saya nih. Itu. Yang pertama itu saat proses klarifikasi ya Mas ya. Proses klarifikasi untuk penanganan pelanggaran dugaan kampanye di tempat pendidikan dulu nih. Karena yang kita klarifikasi, pihak-pihak terkait yang kita undang klarifikasi ini adalah para pensiunan, sepuh-sepuh gitu. Sepuh-sepuh, ini cerita pribadi yang sampai sekarang itu saya kadang masih geli sendiri. Nah, kebetulan karena semua personil semua komisioner Bawaslu ini kan sedang berkegiatan semua ya, ada yang dinas luar dan sebagainya, undangan dari RI maupun dari provinsi, otomatis saya lebih sering mengklarifikasi sendiri. Nah, saat itu saya itu kena serangan ISPA atau nggak salah ya. Nah, suara saya itu bahkan sampai sangat sulit untuk keluar gitu. Nah, itu sudah suara saya keluarnya susah. Sementara yang harus saya klarifikasi adalah bapak-bapak sepuh itu. Nah, bisa dibayangkan saya sekuat tenaga menyampaikan pertanyaan atau pertanyaan kepada para pihak terkait yang hadir ini. Sementara pihak terkait menurut saya karena memang sudah sepuh kan, pendengarannya kan sudah tidak setajam kita. Jadi saya harus berkali-kali ngulangi pripun nggih kayak gitu. Nah, itu saya itu sampai ngeden-ngeden untuk bisa mengeluarkan suara dari sana. Jadi ngulang-ngulang pertanyaan lagi. Sampai akhirnya saya ngos-ngosan. Tetapi beruntungnya, alhamdulillahnya selama masa itu kita didampingi oleh, wajib ya kan, memang didampingi oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi kemudian pihak kepolisian dan kejaksaan juga ikut serta untuk memberikan pertanyaan. Kemudian berikutnya ada lagi
terkait kasus kampanye di tempat ibadah ini yang apa kemudian ini menjadi cerita juga di dalam buku bunga rampai untuk penanganan pelanggaran, bentuknya esai yang sedang kita susun bersama di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Itu masuk Mas Nadit cerita ini. Jadi para pihak terkait yang diundang untuk klarifikasi ini alasannya itu tidak mau datang, tidak bisa datang dengan alasan sedang tandur gitu, karena sedang bercocok tanam. Dan ini ketika saya sampaikan cerita ini saat evaluasi di provinsi, ini kan otomatis banyak nih Bawaslu dari kota kabupaten seluruh Jawa Tengah kan tertawa gitu ya Mas. Iya. Ini ironis sebenarnya ya Mas. Diundang datang untuk menyampaikan klarifikasi, jawabannya sedang sibuk tandur gitu. Akhirnya tidak datang bahkan sampai waktu penanganan pelanggaran ini berakhir. Nah, ironisnya begini Mas. Berarti apakah Bawaslu dan Sentra Gakumdu ya, karena kan kita sudah klarifikasinya dengan Sentra Gakumdu. Apakah sudah sedemikian tidak ada wibawanya di mata masyarakat sampai beraninya gitu loh diundang, tidak mau datang alasannya tandur, padahal kan jarak antara kantor Bawaslu dengan tempat kediaman domisilinya si pihak terlapor ini kan tidak terlalu jauh, dan itu yang perlu kita evaluasi bersama gitu. Nah kemudian juga ketika kita berupaya untuk menjemput bola ya, dari Panwascam ya untuk meminta kejelasan, membuka keran komunikasi. Kalau memang tidak sempat untuk datang ke Bawaslu Kabupaten, apakah sekiranya bisa kita laksanakan klarifikasi di tempat atau gimana ya? Nah, tapi ternyata disalahpahami itu. Ini oleh klarifikasi oleh kepada terlapor. Nah itu disalahpahami, dikira kita mengintimidasi, padahal kan kita menyambungkan nih, karena kan tidak bisa by phone dan sebagainya tidak direspon, kan otomatis kita datang ya melalui Panwascam dan sebagainya gitu Mas. Kemungkinan ketakutan itu Bu yang tandur itu tadi. Pastinya ketakutan ya, karena ini non sewu ibu-ibu yang sudah lumayan berumur juga, sudah setengah baya lebih, makanya itu tadi alasannya dengan tandur. Dan ada juga ini saya lupa tapi kasus yang apa ya, ini diklarifikasi sebagai saksi ya, yang saksi di kampanye tempat pendidikan itu dia saking ketakutannya, tetapi karena dia itu salah satu ketua ormas di tempat ibadah itu oleh paslon, ingat ya, maka dia datangnya bersama serombongan tim kuasa hukum gitu, padahal kan dia hanya diklarifikasi. Oh iya, sama tim kuasa hukum juga, sama teman-temannya. Jadi satu yang diklarifikasi, tapi kantor Bawaslu penuh dengan teman-temannya sesama anggota ormas ini. Kemudian berikutnya Mas, ini yang kita sempat tidak ungkap juga nih. Di masa kampanye, debat itu kan menjadi salah satu metode kampanye juga ya. Nah, ini jarang kita ungkap nih, padahal cerita ini juga menarik. Nah, ada pihak paslon yang menganggap bahwa terjadi kebocoran materi debat oleh KPU, gitu ya. Nah, kemudian tim kuasa hukum, entah berapa ya personilnya, banyak lumayan ya, saya lupa itu berapa, 10 mungkin atau berapa ya, pokoknya datang ke KPU untuk memberikan somasi. Nah, informasi yang disampaikan kepada saya adalah dari berbagai pihak, itu Bawaslu mau digeruduk, Bawaslu mau didemo, framingnya gitu. Terus pada saat itu kita sedang ada klarifikasi juga ya, penanganan pelanggaran di sini. Kemudian kita juga sedang ada uji publik Datin PPID kalau nggak salah. Nah, bisa dibayangkan betapa semrawutnya. Tapi kita dengan berbesar hati
kita menerima ya, kemudian pihak Polres itu sudah berjaga-jaga semuanya gitu, karena di framing bahwa Bawaslu akan digerutuk di demo gitu. Nah ternyata kemudian kalau dari pihak kita sendiri ya Mas, kalau saya secara pribadi, masyarakat ini kan tetap butuh kepastian ya, butuh bahwa para anggota Bawaslu ini kan sudah diberi amanah, diberi kepercayaan menjadi penegak hukum dalam pemilu dan pemilihan. Otomatis mereka juga punya hak juga untuk memastikan bahwa memang ada penanganan sebagai salah satu upaya penegakan hukum gitu loh. Nah, kemudian dari pengawas-pengawas kecamatan, kemudian ada pengawas desa dan beberapa lagi yang ceritanya itu perhatian terhadap Bawaslu, tanya ke saya, Bu, gimana Bu kalau Bawaslu itu digerutuk gitu, saya khawatir dan sebagainya. Alhamdulillah ya, artinya bahwa masih ada rasa memiliki gitu loh Mas, artinya ada kekhawatiran. Kemudian saya jawab bahwa kita tetap akan terima dengan terbuka, karena mereka itu butuh untuk penjelasan mungkin ya, mereka butuh informasi yang jelas, maka kita memang wajib untuk memberikan, kita tampung apa sih yang mereka inginkan gitu. Nah, tuh. Kemudian akhirnya sampai ke Bawaslu, kita temui, ternyata dari pihak kuasa hukum paslon ini hanya memberikan informasi, memberikan ini loh, mereka sudah memberikan somasi terhadap KPU dan Bawaslu diminta untuk turut serta mengawasi, turut serta mendampingi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang berpotensi kecurangan semacam itu. Oke Mas. Sebagai penutup, kurang afdol kalau tidak ada statement closing. Sampaikan closing statement. Oke, terima kasih buat pemirsa, masyarakat di Kabupaten Demak pada khususnya dan masyarakat dimanapun berada, bahwa kita semua itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini memang bisa berjalan secara dewasa. Nah, salah satunya adalah tidak membebankan segala hal berkaitan dengan pengawasan dan sebagainya kepada Bawaslu. Mari kita bersama-sama untuk mengawasi, kemudian kita juga punya beban juga untuk saling mengingatkan. Ketika tahu bahwa yang dilakukan itu keliru, kemudian ada potensi pelanggaran, maka yuk bersama-sama kita imbau secara lisan, kita mulai dari diri sendiri untuk tidak lagi menormalisasi adanya politik uang, adanya kampanye-kampanye di tempat yang terlarang, kemudian adanya penyebaran APK di tempat terlarang, kemudian ada lagi cerita-cerita hoax, berita-berita hoax, dan black campaign gitu. Terima kasih Mas Azhar. Terima kasih Bu Pipit atas dan waktu yang disediakan. Baik sahabat Bawaslu semuanya, itulah edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program Pos 6 Bawaslu Kabupaten Demak. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.